Usah cium tangan, pulang satu. Tidak ada permintaan foto-foto. Nggak ada. Kita kesini nyari ilmu. Kita sini bawa ilmu, bukan bawa foto. Jadi nggak usah ada salaman, nggak usah ada cium tangan, dan jangan kemana orang. Nggak ada. Jangan. Apalagi cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sedangkan dia nenek-nenek. Jangan. Ini hadiah dari saya, bukan itu. Terus setelah saya satu salam, jangan buka dulu, karena teman-teman akan mengambil sedekah yang tadi ibu bapak semua sudah maju berdiri. Ada yang cicil, ada yang apa, mungkin juga ada yang mau duit, sementara ini di kantongnya. Nah, jangan buka dulu. Saya tadi sholat, saya senantiasa minta petunjuk dari Allah, ya. Dan saya bukan jual-jual agama. Memang saya ustaz. Memang saya ustaz. Memang saya ustaz. Ruang berpikir, panitia diciptakan, kemudian orang dijanjikan akan mendapatkan kemakmuran, kesehatan, kekayaan yang lebih besar kalau Anda menyumbang. Jadi seakan-akan untuk mendapatkan satu kesuksesan, Anda juga harus menyogok Tuhan. Kurang lebih seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini kemarin saya lihat scroll video shoot ya, karena sambil lihat video saya. Nah, ada yang cukup menarik teman-teman. Ada seorang pengacara Ramzan gitu ya, yang belakangan ini lebih kayak mengaku ustadz gitu. Memang videonya dia bilang mengaku dia ustadz. Nah tadi pagi sebenarnya saya udah tahu video ini sih sebenarnya dari Profesor Renal Kesali gitu ya. Tadi pagi ada seorang dosen senior di PT IKA ya. Ya pokoknya dia menghimbau ya kurang lebih kelakuan Yusuf Mansur kayak gini, tapi apakah separah ini? Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat video masing-masing itu ya. Jadi kita lihat dulu deh video Yusuf Mansur di sini, dan nanti saya bahas video-video yang lain juga. Oke, kita lihat dulu teman-teman videonya. Yuk, check it out. 100.000 yang punya Anda semua ikut. Makasih buat LDK UIN, makasih buat ketua ya, Abdul Somad. Saya nggak nyangka bisa ketemu Ustaz Abdul Somad di sini. Kursi udah sama sih, ya kan? Insya Allah ilmunya juga insya Allah sesuai sama amin. Insya Allah abis ini S2, S3 di luar negeri, amin. Saya terima kasih jadi terinspirasi. Oh iya, kemarin saya ngelepas saham 1 jutaan. Ntar kita bikin yang saham versi mahasiswa 10.000, nggak 100.000, udah gue bikin 10.000. Kalau sampai 10.000 pada nggak ikut punya, berarti lo payah. Bukan dari mana duitnya? Ya lu jual kayak handphone, ya lu jual. Buat ikut gitu loh, ya kan? Kacamata tuh jual. Lumayan dapat 15.000. Beneran saya titip banget, jangan sampai Indonesia atuh-atuh kejual ke asing tanpa perlawanan. Saya garis bawahi ya, tanpa perlawanan. Kan kita menyerahkan bos. Halo China, halo Kuwait, halo Qatar, halo Saudi, halo Singapura, halo Malaysia, mau nggak beli? Itu loh kita. Itu kan namanya tanpa perlawanan. Fight dong. Ini saya lagi fight nih. Ini kesempatan kita. Sementara batch pertama cuman sampai tanggal 20. Jadi please saya minta bantuan ya. Lo bikin spanduk di mana-mana, bantu Ustaz, dukung Ustaz jadi calon presiden gitu. Ya ngomong dulu ya kan. Masalah jadi insya Allah kan. Nah, bikin spanduk. Usah cium tangan, pulang satu. Tidak ada permintaan foto-foto. Nggak ada. Kita kesini nyari ilmu. Kita sini bawa ilmu,
bukan bawa foto. Jadi nggak usah ada salaman, nggak usah ada cium tangan, dan jangan marah-marah. Jangan, apalagi cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sedangkan dia nenek-nenek. Jangan, ini hadiah dari saya, tukaran itu. Terus setelah saya satu salam, jangan bubar dulu, karena teman-teman akan mengambil sedekah yang tadi ibu bapak semua sudah maju berdiri. Ada yang cicil, ada yang apa, mungkin juga ada yang mau duit, sementara ini di kantongnya. Nah, jangan bubar dulu. Alazim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai oleh-oleh, coba wirid ini didawamin. Ini wirid anti susah, wirid anti galau, wirid anti sulit. Pokoknya kalau ada yang nggak enakin hati, baca wirid ini. Mau ngamalin nggak? Ayo coba baca bareng-bareng. Bacanya 11 kali depan kaca, ya. Bacanya 11 kali depan kaca. Ini wirid ampuh bener. Insya Allah pada senang. Habis baca ini pada senang. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yusuf, ya Mansur. Iya, baca 11 kali tuh. Depan kaca lu bacanya. Bayangin coba, ente nyebut nama aneh aja udah senang, betul nggak? Ente nyebut nama aneh udah senang, betul? Oke, itu videonya teman-teman. Jadi di sana video Yusuf Mansur kan intinya dia sedang jualan agama ya, dan pada akhirnya ujung-ujungnya sih sedekah lah gitu, ngumpulin uang. Nah teman-teman, coba kita pahami video Ramzan ini, dan nanti kita sambung lagi di video Prof. Ya, kita lihat dulu video Ramzan ini. Yuk kita lihat dulu, cekidot. Saya tadi sholat, saya senantiasa minta petunjuk dari Allah, ya. Dan saya bukan jual-jual agama, memang saya ustaz, tapi saya memang belajar ilmu dunia juga. Jadi KUHP, KUHAP, kompilasi hukum Islam, ilmu hukum perdata pidana, dan lain-lain. Dan saya juga belajar tentang ajaran agama saya, Islamnya, Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa dikasih Allah sedikit intelektual sehingga saya sampai lulus ke luar negeri dan doktor. Jadi saya akhirnya hanya akan bicara tentang itu. Masa nggak sadar kalian? Kun fayakun, kata Allah. Jadi maka jadilah. Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Mungkin Allah murka sehingga waktu itu bagian manajemen atau mungkin sepengetahuan owner atau ya mungkin jadi. Oke, itu videonya teman-teman. Jadi di video itu kan jelas biasanya kita kan tahu siapa pengacara itu dan siapa Yusuf Mansur lah intinya ya. Jadi dua-duanya kontroversi teman-teman. Nah, tapi sebelum saya bahas mengomentari video yang lebih lanjut itu, kita lihat dulu video Profesor ya. Yuk, cekidot. Ingin ingatkan apa yang disampaikan oleh seorang evangelis. Dia pernah mengatakan, when you do business with people, you need money. Ya, ketika Anda melakukan bisnis dengan sesama manusia, ya perlunya uang. Tetapi ketika Anda melakukan bisnis dengan Tuhan, ketika Anda mempunyai urusan dengan Tuhan, Anda membangun hubungan dengan Tuhan, apa yang Anda perlukan itu adalah faith, keyakinan, kepercayaan, ya sesuatu yang bersifat iman. Oleh karena itu dikatakan ya Anda menjadi orang yang sangat spesial sekalipun Anda belum melihat Tuhan, tapi Anda mempercayai kehadiran dan keberadaan Tuhan. Kemudian evangelis ini mengatakan faith is the currency of the kingdom of God. Jadi jalan menuju surga itu memerlukan faith. Kurang lebih seperti itu, tetapi ini tidak mengherankan kemudian diselewengkan oleh banyak orang. Ada banyak sekali kasus-kasus, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi Anda bisa lihat di sini. Ada sejumlah pemuka agama yang juga melakukan perbuatan yang tidak pantas. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan uang umat, kemudian mereka belikan pesawat untuk jet pribadi. Bahkan ada yang tidak malu-malu mengungkapkan itu kepada umatnya, dan akhirnya umat berjuang, berpikir, panitia diciptakan, kemudian orang dijanjikan akan mendapatkan kemakmuran, kesehatan, kekayaan yang lebih besar kalau Anda menyumbang. Jadi seakan-akan untuk mendapatkan satu kesuksesan, Anda juga harus menyogok Tuhan. Kurang lebih seperti itu.
sejumlah tokoh agama akhirnya juga ditangkap oleh aparat dan akhirnya dipenjarakan. Dan setelah dipenjarakan kemudian terungkaplah ternyata mereka memiliki rumah mewah, mobil mewah, pokoknya yang serba mewah. Dan mereka menggunakan jet pribadinya bukan hanya untuk berdakwah seperti yang mereka janjikan kepada umatnya, tetapi juga untuk berlibur. Dan ini sangat menyakitkan. Dan setelah itu kemudian sejumlah umat yang mengalami kesulitan akhirnya mengaku bahwa mereka telah menjual mobilnya, menjual rumahnya untuk memberikan donasi dengan harapan mereka juga akan mendapatkan kemakmuran. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi jelas ya sebenarnya. Saya ada sepakat dan yang nggak sepakat ya. Jadi memang sepakatnya flexing ya, saya sepakat, tapi nggak semuanya tentang flexing gitu, karena di sana ada juga tentang kebohongan, ada juga tentang investasi yang dijanjikan, bukan cuma pamer harta, enggak, itu ada investasi yang ditawarkan dan banyak hal yang terkait dengan itu ya. Kalau untuk si Ramzan ini ya memang dia kontroversial ketika dia udah nggak laku mungkin jadi pengacara, atau dia memang mencoba mencari cara baru, atau misalkan wah Yusuf Mansur ini bagus nih, kayak gini dia bisa jadi kaya raya, jangan-jangan saya bisa jadi kaya raya kalau kayak gitu, daripada jadi pengacara capek gitu, harus mendampingi orang sana sini, lebih baik jadi ngustad aja, malah dia yang didampingi nantinya gitu, mungkin pikirannya seperti itu. Nah, dari bahasa profesor ini kan ya menurut saya kalau contoh ada beberapa kasus di luar negeri mungkin bisa jadi seperti itu, tapi nggak tepat seperti itu juga, karena rata-rata dari orang yang dalam tanda kutip ya memanfaatkan ceruk pasar tentang agama, orang-orang yang baru berhijrah, orang-orang yang belum paham persis tentang agama itu seperti apa, atau bahkan yang baru mualaf gitu, kadang-kadang ya karena saking semangatnya sehingga memahami konsep agama seolah-olah agama itu ya seperti yang mereka pikirkan gitu, yang maksudnya seperti yang mereka dengar dari ustadz-ustadz seperti ini gitu. Padahal nggak seperti itu, nggak sebenarnya seperti itu. Karena apa? Landasan hukum dari agama Islam itu udah jelas, Al-Quran dan hadis, yang nantinya sanadnya jelas ya dari imam-imam gitu, dan mungkin dari kiai gitu. Dan kita jelas terlebih dahulu memahami konsep yang dibangun Yusuf Mansur, lebih misalkan contohnya kayak yang dibicarakan Yusuf Mansur itu kayak Sulaiman Sabit. Kayak teman-teman, pokoknya intinya seperti itulah. Yusuf Mansur itu lebih pamer dan menawarkan investasi seperti itu ya teman. Ini karena udah mau maghrib, saya akhiri dulu teman-teman ya. Ini barusan azan ya. Saya akhiri dulu. Pokoknya teman-teman, jangan sampai gara-gara Pak Yusuf Mansur ini akan muncul lagi orang-orang yang ngustad kayak gitu, tujuannya ya ngumpulin sedekah dengan cara ada yang maksa, ada yang seolah-olah kayak seolah-olah kita paling berdosa gitu kalau misalkan dia tidak mengikuti cara dia gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.